Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tri Suryani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara dengan pengajar praktik Ibu Dian Rahmawati serta fasilitator Ibu Sunarti. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan ketertarikan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru di masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. 2. Memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee. Coachee memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among. Semboyan ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence. Kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara.
Fokus dan pusat percakapan adalah pada diri Koci, yakni mitra bicara, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari Koci, mengunggah untuk berpikir, menstimulus Koci untuk memunculkan ide-ide baru dan mampu mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. 1. Tujuan. Coaching perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai Koci dalam sesi coaching. Tanggung jawab. Komitmen Koci dalam membuat rencana aksi dan menjalankan perannya. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada Koci. Rencana aksi. Coach membantu Koci dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Refleksi terhadap pengalaman belajar. 1. Emosi yang dirasakan. Semangat untuk lebih giat belajar karena mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua adalah tertantang untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan murid dan juga rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga ke depannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Hal yang baik, saya mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktikkan bersama murid ataupun rekan kerja. Hal yang perlu diperbaiki. 1. Terkait dengan kompetensi inti coaching terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali dengan baik kondisi coach. 2. Implementasi terhadap kompetensi diri. 3. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan juga mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis terkait modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang terlihat pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan
motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya modifikasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran dan mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coachee terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan. Karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang terlihat memiliki beban masalah, tetapi sulit untuk terbuka. Ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan paradigma berpikir, selain itu, ketika kita berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching sebagai seorang coach mendapat label menggurui. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses coaching berusaha menjadi coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coachee berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses coaching mampu membuat coachee merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, yaitu terpecahnya masalah yang dialami coachee dengan solusi-solusi dari coaching itu sendiri. Koneksi antar materi. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakannya pemetaan kebutuhan belajar manusia yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan digunakan sebagai seorang coach dalam proses coaching mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Beberapa aspek kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri dan manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab digunakan seorang coach dalam proses coaching terhadap coachee agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi sehingga coachee mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau present dan salah satu teknik yang bisa digunakan adalah stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coachee yang beragam, sehingga
Keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Karena dalam coaching, seorang coach mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemikiran reflektif seseorang biasanya lebih bertahan lama atau berjangka panjang dan memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.